Oke, biar semuanya nonton dulu. Biar semuanya nonton dulu ya. Jadi aku pasti buat Kak Niki sama Kak Igun, dua sahabatnya kita juga, apalagi Kak Igun yang sudah lama bersahabat dengan Kak Niki, biar tidak ada kesalahpahaman Kak Niki juga terhadap Kak Igun. Kita akan menjelaskan masalah bulan Maret tahun 2021 mengenai kita mengundang Ustadz, ya kan? 2022 ya, bulan Maret tahun 2022. Jadi pada saat itu kita tuh mengundang namanya Ustadz siapa, Beb? Ustadz Maulana. Udah dengar nggak semuanya? Tapi ini bukan Ustadz Maulana yang jamaah itu ya, nanti takutnya salah. Ya, namanya Ustadz Maulana Faruk ya, Beb? Ya. Oke. Jadi gini nih ceritanya nih. Kok kresek-kresek backsoundnya semua bilang kresek-kresek. Kayak kita pindah deh. Mau di mana? Mau di Bagus. Oh ya udah, biarin deh kresek-kresek, yang penting kalian denger ya. Udah dengar semuanya? Oke. Dengar banget. Jadi memang aku dari kemarin gundah banget karena aku ngerasa bahwa Igun itu tidak seperti yang diomongin. Satu. Yang kedua, kita mau bukan klarifikasi ya. Kita mau menceritakan semua detail kejadian tanggal 29 berapa ya sih? Maret lah pokoknya, Maret 2022. Jadi awalnya ini yang awalnya nih ya, ada Kak Robi di lokasi, ada Krisna, ada Vita. Coba ceritain dulu Mbak Vita gimana? Ceritain. Nih kalian boleh rekam ya. Awal aku kenal Ustadz yang Maulana Faruk. Kak Niki juga kenal ya pasti ya. Kak Niki juga kenal. Kak Niki kenal, Kak Igun juga kenal. Terus awalnya aku kenapa bisa sama Ustadz ini adalah ceritanya seperti ini. Coba kita ceritain. Jadi nih aku aja deh. Ini di capture. Nah, jadi 29 Maret. Nah, jadi tanggal 29 Maret kita itu ada ngechat namanya Kak Ustadz Maulana. Ya, Ustadz Maulana ini kita chat, Vita chat. Jadi awalnya Vita yang ngechat. Karena Vita kenal dari mana sih? Awalnya itu karena kan waktu itu kok kayaknya nggak enak tuh badannya. Akhirnya Igun emang kenalin sama Ustadz ini buat di ruqyah. Kalau orang Islam pasti tahu apa artinya ruqyah kan. Nah, akhirnya aku di ruqyah, badan aku tuh agak ringan. Habis aku cerita sama mami bilang kok udah mulai ada aura tuh ya kan. Ingat nggak pernah bilang awalnya Vita mau ruqyah karena ngerasa nggak enak. Emang ruqyah tuh kalau di Muslim biasa ya? Biasa. Oke. Berarti Vita hubungin Ustadznya itu mau ruqyah awalnya. Di rumah Kak Igun tuh. Di rumah Kak Igun awalnya. Awalnya habis itu kan udah berapa hari berlalu, habis aku ceritakan sama Mami. Kamu cerita sama aku, Mami, aku kemarin ruqyah, terus aku mual-mual gitu ya kan, muntah-muntah. Gitu. Terus udah gitu Mami bilang, coba deh Vita undang ke sini buat Krisna. Buat aku tadinya. Buat si Krisna. Aku juga kepengen. Nah, akhirnya Krisna kan banyak setannya di dalam tubuhnya dia itu kan. Terus ini nih, mana tadi? Habis itu sebentar biar urut ya. Aku ceritain urut ya. Oke. Awalnya Vita itu menghubungi Ustadz ini untuk dia sendiri di rumahnya Igun ya, ruqyahnya, karena dia ngerasa tidak enak badan. Akhirnya pada saat Mbak Vita hubungin Igun dan akhirnya di ruqyah, dia cerita sama aku, Mami, aku di ruqyah aku mual-mual. Terus aku bilang sama Mbak Vita, Fit boleh tuh buat Krisna biar dia dapat jodoh juga, mungkin biar dia tuh bersih lah, buka aura, biar dia tuh nggak dijahatin sama orang, karena kan menurut orang Muslim ruqyah itu wajar ya, maksudnya bersihin diri ya. Jadi aku suruh Vita hubungin ustadznya ini. Ceritanya tanggal Assalamualaikum, waalaikumsalam, katanya Pak Ustadz malam ini temen aku mau ruqyah, tapi jangan cerita tentang ruqyah aku ya yang kemarin. Jadi Vita nggak mau dia diceritain. Kok kamu gitu sih, Fit? ya kan itu dia masih menyembunyikan dari kita. Tadi kamu nggak percaya sama kita gitu? bukannya gitu, nanti kan ada waktunya pun. Habis itu akhirnya ini gimana? Jangan dong di ini, Fit. Jangan dong dikunci-kunci gitu. Kamu nggak percaya sama kita? Loh, kan Sampai sampingnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Vita. Karena Vita udah kenal kan?
Ustadz malam ini teman aku mau ruqyah, tapi jangan cerita-cerita tentang aku ya. Iya Vita, teman kamu siapa? Kirim fotonya ya dan namanya. Terus ruqyahnya malam ini di mana? Dikirimlah foto si Krisna ini tuh. Capture boleh ya. Capture nih. 5.000. Nah, kok berbelit-belit sih? Makanya tonton dulu sampai habis. Jangan bilang berbelit-belit. Tonton dulu. Oke? Tonton. Nonton dengerin, oke. Udah. Tonton, jangan dipotong-potong. Ini baru mulai guys. Ini mulai nih, ini awalnya nih. Nah, terus akhirnya di ruqyah lah, datanglah si ustadznya ke rumah aku. Mbak liatin videonya dulu. Oh dia bilangin Ustadz, oh ya aku tahu orang ini, kata Ustadz itu kan. Mana Terus nih? Di tempat kemarin nih kak tuh. Ini, Nggak oh apa-apa. foto orangnya. Nih aku kirim fotonya Krisna. Nih ya, oke. Iya, aku yang jelasin. Iya, kan aku hostnya. Oh iya benar. Mana sih? Bentar aku ini gitu. Pokoknya ini videonya ada di YouTube juga ya, kalian nanti ini. Nah, abis itu datanglah si ustadz ini, ruqyah ini. Allahu Akbar. 29 Maret nih. Krisna di ruqyah. Tuh jelas ya, Krisna di ruqyah. Dah. Nanti aku buat di YouTube juga, kalian nonton. Krisna di ruqyah tuh. Keluarlah setan-setannya kan. Kok kayak bingung? Gimana sih? Kayak bingung, orang kita ngejelasin dari awal. Jangan sambil bercanda, oke. Jadi pada saat itu Krisna di ruqyah. Setelah di ruqyah, aku juga minta biar aku tuh fit, boleh nggak aku di ruqyah gitu ya Vita ya? Iya. Karena kalau orang Bali kan melukat. Kayak orang non muslim boleh nggak di ruqyah? Aku tanya sama Mbak Vita. Nah, Ustadznya juga membolehkan. Terus akhirnya ustadznya membolehkan aku di ruqyah dengan catatan aku dipakein apa? Kayak selendang. Gitu. Selendang. Karena nggak boleh megang. Karena nggak boleh megang. Terus aku di ruqyah dah nih, aku di ruqyah sama ustadznya. Oke. Nih. Nih. Nih, Krisna juga diruqyahin. Sebentar ya. Krisna diruqyahin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Krisna diruqyahin pakai ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ya kan? Ini ustadznya nih. Nah, aku ini. Aku pakai baju ini ya. Udah ya. Yalah jelas lah gemetar orang lagi kesel gitu loh. Sabar. وننزل من القرآن ما هو شفاء keluar jangan kau di dalam tubuhnya Oke. Allah Dah. Nah, setelah ruqyah, kita kan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Fitri ini siapa? Ini asisten aku, personal PR aku. Jadi setelah di ruqyah itu, aku tuh ngobrol sama Pak Ustadz. Pak Ustadz itu nanya bagaimana sama Kak Niki, karena mungkin Pak Ustadznya kenal sama Kak Niki kan. Terus aku tanya, biasa aja, nggak ada masalah sama Kak Niki. Kita tuh baik banget loh. Maksudnya aku tuh tetap menganggap Kak Niki, Kak Igun semua itu teman gitu loh. Aku Kak Fitri juga teman. Jadi aku ngerasa bahwa biasa aja. Nah, obrolannya kita masalah Kak Niki, ustadznya entah bagaimana ya bisa nyampe ke mana Kak Wabi? Ya, mungkin ini ada pesan yang terpelintir ya pesannya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah membahas akan ada niat jelek di dalamnya, itu nggak pernah ada gitu. Dan itu sudah kita klarifikasi langsung sama ustadznya. Iya. Kita juga bisa menunjukkan bukti dan kita juga bisa telepon langsung ustadznya. Ya, ntar kita telepon ya abis ini ya. Nanti kita langsung telepon aja ustadznya. Jadi biar Oke. ustadznya ngomong langsung sendiri. Mana Apa ya? aja sih yang kita obrolin sama ustadznya? Yang Kak Niki kirim. Ada nggak kita permintaan aneh ke ustadznya untuk mencelakai orang? Dan sebentar. Dan satu lagi ya teman-teman ya yang perlu diingat, ustadz bukan dukun. Jadi kalau minta sesuatu untuk menjelekkan orang lain itu bukan ke ustadz. Gitu. Nah, sedangkan yang kita panggil ini adalah ustadz untuk meruqyah. Ruqyah itu datangnya ke ustadz. Bukan ruqyah datang ke dukun. Jadi ini sudah dua hal yang berbeda. Jadi mungkin nanti kita bisa telepon aja ustadznya langsung ya, coba.
Mbak, tadi kan udah di love Mbak Vita, kirim yang WA ke aku aja, kamu kan dapat ngirim kemarin. Bentar ya teman-teman ya. Oh, Ini iya. filenya Bentar ya. Jadi setelah kita di Ruqyah kan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz mengenai Kak Niki, juga ada Kak Igun. Maksudnya dia nanya gimana dengan Kak Niki pada saat bulan Maret itu kan kita lagi rame-rame. Terus aku ngomong kayak gini, ya baik-baik aja sama Kak Niki. Terus Pak Ustadz ya banyak ngobrol kan. Terus akhirnya videonya Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz videoin bukan asistennya. Jadi Pak Ustadz itu story in kita pakai HP-nya Pak Ustadz sendiri. Jadi naik ke WhatsApp-nya, story-nya Pak Ustadz gitu ya Vita ya. WhatsApp story-nya Pak Ini Ustadz. Ustadznya nelpon. Ya, ini mana? Ustadznya nelfon, coba kasih lihat Ustadznya nelfon. Nah, Ustadz Maulana telepon. Kita angkat aja ya coba. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, jelasin netizen maksudnya bagaimana? Kan ini kita Marjani kan nggak kenal saya memang. Iya, Pak Ustadz ini Jadi gimana? Maharani Pak Ustadz, bukan Mbak Vita. Pak Ustadz, selamat Oh sore. iya Ibu, gimana kabarnya Bu? Selamat sore Pak Ustadz. Ibu Pak Maharani, Ustadz, sore, Bu. Iya. ini lagi rame-rame banget di media. Iya, jadi gini Bu, negara kita ini kan negara hukum. Kalau semua tidak ada buktinya, yang asal bicara, asal ngomong itu nggak baik juga. Bisa NM itu bisa kita tuntut loh. Nggak, Jadi bukan kita masalah kayak saya- gitu Pak Ustadz. Kita nggak mau rame-rame, kita nggak mau kepolisian atau apa, kan ribet gitu Pak Ustadz. Pada saat kejadian tahun 2022 kemarin, Maret itu kan kita Ruqyah. benar. Ruqyah. Bu, saya Kita- nggak bawa asisten Bu. Nah, Pak Ustadz kan, Nggak ada asisten. Pak Ustadz bawa asisten nggak? Enggak, kan saya sendiri Bu. Sendirian lah Bu. Vita Ini tuh, coba Ibu ingat-ingat. ya. Pak Ustadz kan sendiri. Videonya Pak Ustadz story itu nyampe ke Kak Vicky, Kak Niki itu gara-gara apa ya Pak Ustadz ya? Aduh, nggak tahu saya. Nah. Bu. Saya kan buat status kan bukan ke Nikita Mirzani, nggak ada Ya, apa-apa. oke. Berarti Saya Pak kenal Ustadz aja kan juga enggak. mungkin di story Pak Ustadz kali ya, di WA ya Pak Ustadz ya, kemarin Pak Ustadz bilang ya. Tapi saya nggak pernah ini yang Kita nggak status seperti itu, dan saya nggak pernah bicara sama siapapun. Makanya saya heran Nikita Mirzani, saya punya asisten sejak kapan saya punya asisten, Oke, makanya kan. oke. Gitu loh. Pak Ustadz maaf ya, aku sampai gemeteran soalnya aku tuh kayak shock gitu loh Kak, Pak, karena banyak banget yang hujat sampai Ya, Bu, iya ya. kan. Vita mukanya merah karena memang lagi filter. guys. Pak Ustadz maaf ya. Oke Pak Ustadz, mohon maaf kalau Rani ada salah sama Pak Ustadz Iya, juga. saya juga saling memaafkan, makanya saya juga heran Bu. Iya, Saya, Bu. kalau ada salah, pokoknya kita semuanya clear ya Pak Ustadz. Pak Ustadz juga bukan dukun, bukan apa yang Makanya saya juga diberitain. heran Bu, saya Iya. bilang, saya diceritain, saya terus terang aja, saya kenal Nikita Mirzani juga nggak pernah Bu. Sejak kapan saya ketemu sama beliau juga nggak pernah. Saya Ya, juga nggak apa-apa Pak Ustadz. dapat dari Oke, makasih ya Pak dapat Ustadz. dari mana? Makasih ya penjelasannya. Ntar aku kirimin ke netizen tentang chatanya Nikita Mirzani tentang yang capture-annya itu Pak Ustadz ya. Bukan mau narik HP Iya, lagi iya, kan, emang ini handphone capture-nya ada, aku. Bu? Ini handphonenya Kak Ini Vita. handphone aku. Jadi aku nggak tahu passwordnya, jadi ke Vita itu. Oke. Emang capture-nya ada Bu, capture-nya? Nggak ada sih Pak Ustadz, cuman capture-annya tuh yang fotonya Rani sama Aji lagi duduk di sofa. Kak Niki ngirimin itu, katanya kenapa aku didoain sama Ustadz ini gitu. Padahal kan kita nggak ada doain Kak Vicky, Iya, Kak Niki kan. Kita nggak pernah demi Allah. Makanya Iya. saya gini Bu, ini kan ini asumsi saya Bu. Ketika misalnya Bu ya, seandainya misalnya kan Nikita Mirzani nggak tahu siapa orang ini yang disangka saya, kan gitu. Dia kan nggak tahu saya juga nggak kenal dia. Nanti yang takutnya kalau misalnya ibu konfirmasi ke publik, gitu, berarti bener dong, gitu. Ya, itu Itu aja takutnya, sih. Bu. Ya makasih ya Pak Ustadz ya. Pokoknya kalau Rani ada salah, Rani minta Iya, saya maafkan aja, saya Bu. minta maaf gitu aja. Pokoknya Iya. aku tuh lagi nggak enak nih, lagi gemeteran juga. Nggak apa-apa, Iya, biasa. makasih ya Pak Ustadz Biarin ya. aja, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Ya, Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Mas matur suwun nggih, matur suwun. Kasih Ustaz, Assalamualaikum. Nah pada saat kejadian, ntar lu mana tuh WA-mu ke aku yang tadi. Nah pada saat kejadian pas Ustadznya pulang, tiba-tiba Kak Niki ngechat Kak Igun ngomong kayak gini. Nih, kakak mau tanya deh, kenapa suruh Ustadz Maulana bungkam aku, emang aku salah apa? Nggak ada Kak Vicky, nggak ada Kak Niki, nggak ada sama sekali kita itu
bungkam, maksudnya ngomongin masa ustadz ngejahatin. ngejahatin orang, kan ustadz tuh nggak mungkin jahatin orang, dan kita tuh semuanya tuh mau semuanya tuh damai, gimana caranya kita tuh semuanya tuh bersahabat kembali. Terus bagaimana caranya Kak Vicky sama Kak Igun tuh juga next abis video ini mudah-mudahan bisa bersatu kembali, karena nggak ada niatannya Kak Igun itu ngasih aku dukun, nggak ada. Igun itu ngasih link ke Vita tuh tentang ustadz gitu loh, iya kan. Jadi lumayan sih mental aku terganggu. jadi kayak gitu sih. Terus habis itu Pak Ustadznya setelah kita kirimin ini ke Pak Ustadz udah bilang tadi klarifikasinya. Mana chatnya lagi berikutnya? Ada nih. Nggak usah di sini aja nih. Kamu kan udah ngirim ke aku yang sebelumnya, yang ini. Nah, Ini yang tanggal Maret. ini yang Maret itu setelah kita tanya ke Pak Ustadz, kok Pak Ustadz ada ngirim itu ke Kak Niki, terus Pak Ustadz ngomong kayak gini, kalian capture aja tuh kayak gini. Jadi nggak ada dukun-dukunan, apalagi kita ya, ngapain kita ngedukunin teman-teman, ngapain juga gitu loh, maksudnya nggak ada. Pokoknya kayak aku tuh mau klarifikasi biar nggak semua salah paham. Semuanya itu adalah nggak mungkin kita ruqyah sama ustadz terus itu dibilang dukun gitu loh. Ya kan, ini coba di capture, dan yang ini juga di capture nih. Jadi Kak Niki itu komplain ke Kak Igun, kenapa Kak Niki itu suruh ustadznya kayak gini. Jadi Kak Niki itu tahu ini tuh adalah ustadz, jadi bukan dukun. Jadi dari awal Kak Niki kan sebenarnya tahu ini ustadz gitu loh. Tuh, jadi memang aku, sorry ya teman-teman, gemeter banget. Aku semua tim, ada Kak Robi juga di lokasi ya. Jadi gini teman-teman ya, kita mau nyampein juga kenapa kita live-nya harus rame-rame berempat. Karena kita berempat yang ada di lokasi. Saksi lah. Jadi kita saksi, saya juga diikut di ruqyah juga paling terakhir ya. Jadi kita Oke, pakai kamera belakang aja katanya ininya Vita. Nah, nanti nggak bisa Ya, bacain yang ya, tadi. soalnya. Dia nggak apa-apa. Gak apa-apa, bentar aja biar tahu dulu. Yang kenapa waktu Kak Niki komplain itu loh. Nah, ini kan pakai foto. Nah, ini kan baju tidur aku. Jadi, aduh aku sampai gemeteran, nggak bisa megangnya. Sini aku pegangan. Aku sesek. Nih Kita tuh nggak guys. salah gitu loh. Ini kan Kak Niki kan tahu itu ustadz bukan dukun. Kak Niki sendiri lo bilang kenapa suruh Ustadz Maulana bungkam mulut aku tuh nggak ada nyuruh Pak Ustadz Maulana bungkam mulutnya Kak Vicky, ngapain? Kita tuh sayang semuanya sama Kak Niki gitu loh, sayang semuanya. Kita kan kemarin juga pernah deket, Kak Fitri juga deket, Igun apalagi yang jauh banget, yang udah lama banget deket sama Kak Niki gitu loh, ya kan? Maksudnya kan Igun itu bersahabat dari lama sama Kak Niki. Aku tuh nggak mau kalian tuh berantem gitu loh, capek ngeliatnya. Maunya damai-damai aja gitu loh. Sedih. Ya intinya Kita gini, juga berteman, kita dibully atas kesalahan kita sendiri, kita terima. Tapi kalau kita orang lain dibully karena kita, itu kita jadi resah sendiri gitu. Jadi apalagi ini beritanya berita tidak benar gitu kan. Jadi makanya saya minta teman-teman netizen ini cukup cermat ya melihat permasalahan ini. Jangan mendengar di satu sisi saja, tapi inilah informasi yang kita berikan ke teman-teman. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa mencerna sendiri, menganalisa sendiri berita di luar sana itu benar atau tidak gitu. Jadi mungkin kalau dari teman-teman ada yang belum clear juga, tanya aja, nanti kita bisa jawab kok. Nah tadi kita kan udah nunjukin bukti awal dari kita menghubungi Ustadz, tujuannya untuk apa. Lalu kita juga sudah teleponan juga kan sama Ustadznya sendiri menyatakan bahwa tidak ada sama sekali permintaan, bahkan permintaan untuk mencelakai itu tidak ada sama sekali. Orang aku juga di ruqyah kok, walaupun aku agama Hindu ya, aku tuh menghormati banget anak-anakku Muslim. Aku tuh suruh mereka sholat. Aku pernah nggak nyuruh kalian sholat? Aku selalu nyuruh mereka sholat. Selalu. Walaupun kita beda agama gitu loh, maksudnya sholat gitu loh, biar kita tuh jauhin sama yang kayak gini gitu loh, maksudnya yang aneh-aneh kayak gini gitu loh. Jangan kan sholat, sini kita lagi makan aja ada pork.
pasti Aku ibu tuh ngomong. ngomong dan nyuruh kita pisah kayak gitu. Bahkan kalau kita lagi meeting, begitu ada azan, meetingnya berhenti. Kita dengerin dulu azan. Kak Niki tuh selesai. tahu itu ustadz bukan dukun. Kok Kak Niki bisa kayak gitu? Tapi aku tuh masih gitu loh menghormati Kak Niki. Aku tuh mau semuanya damai. Aku tuh mau Igun sama Kak Niki tuh baikan lagi gitu loh. Aku tuh nggak mau sih disuruh laporin polisi ngapain gitu loh maksudnya. Aku tuh nggak mau masalah-masalah itu melebar kemana-mana gitu loh. Aku tuh nggak mau, maksudnya gara-gara kesalahpahaman kayak gini melebar kemana-mana gitu loh. Kan maksudnya apa sih yang kita cari keributan ini gitu loh. Nggak baik juga, ada anak-anak kita di perusahaan yang galau, terus ada anak-anaknya Kak Igun juga, ya kan? Terus Kak Igun juga difitnah sana sini. Aku kemarin ngeliat banyak banget video yang fitnah Kak Igun juga. Itu kan juga aku tuh sama Igun tuh udah tahu banget Igun tuh sebaik gimana. Sampai dia di Mekah dia ngomong, "Ma, kamu mau didoain apa?" Dia kayak gitu loh. Dia tuh selalu nanya, "Kamu mau didoain apa?" Gak pernah dia tuh jahatin orang loh, Fit, ya kan? Igun itu. Jadi aku tuh minta buat temen-temen semuanya jangan lagi memperkeruh suasana gitu loh. Maksudnya kita tuh semuanya tuh maunya jangan berteman, Kak Igun sama Kak Niki, yang lain juga bersatu kembali, berteman gitu loh. Kan enak ya kita ngelihat ya kalau semuanya tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi gitu sih klarifikasinya, aku akan tayangin di YouTube dan ada capture-annya ya. Mohon maaf banget Kak Niki. Kita kalau Rani itu ada salah sama Kak Niki, kita minta maaf banget. Apapun kesalahannya menurutnya Kak Niki terhadap Rani, aku minta maaf. Rani terhadap Niki. Kesalahan Rani terhadap Niki. Iya, kesalahan aku terhadap Kak Niki, aku minta maaf gitu loh. Apapun itu. Aku tuh nggak pernah berniat jahat terhadap Kak Niki. Aku nggak niat apapun. Tadi Kak Niki bahas masa Krishna, bahas masalah yang lain. Itu kan itu tentang yang lain itu loh, maksudnya masa lalu Krishna juga. Terus ada teman-teman yang lain, kita please stop gitu loh. Stop sampai sini, kita semuanya tuh harusnya bisa bersahabat ya kan, bisa baikan kembali. Entah Kak Niki bagaimana, tapi Kak Niki harusnya udah tahu nomor telepon ustadz tersebut karena Kak Niki tahu nama ustadz tersebut. Jadi kan Niki bisa klarifikasi, bukan dukun, itu ustadz. Kan Kak Niki tahu sendiri kan, Niki WA, kenapa kita ketemu ustadz itu ya kan. Jadi itu aja sih. Jadi aku sama tim semuanya, aku tetap respect terhadap Kak Niki. Kak Igun juga, mudah-mudahan Kak Niki dan Kak Igun bisa baik-baik aja ya. Intinya kita nggak mau ada perpecahan ya. Itu aja Bu ya. Siapa yang ngasih tahu Kak? Yang mana tuh? Siapa yang ngasih tahu Kak? Ya gitu aja sih. Pokoknya video ini aku tayangin sekarang langsung di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat lagi rekapannya ya. Iya, Dekul ya, sama yang tadi capture-annya tuh taruh sana sama video aku Rukiah. Krisna, kamu mau ada ngomong apa sama Kak Niki? Kamu mungkin ada salah nggak sebelumnya atau gimana? Maksudnya kita tuh harus berdamai, Beb. Aku tuh nggak mau cari-cari ribut kayak gini gitu loh. Apa? Kata netizen kok mengantuk. Ngantuk Beb, aku lelah. Gimana sih, Beb? Seharian sama Porla kan, happy. Enggak buat Kak Niki ya. Aku mau ngomong serius. Nggak, kamu nggak boleh ngomong yang jelek. Enggak. Ya maksudnya makan ini aku buat Kak Niki. Mungkin sebagian yang nonton tahu kalau aku tuh pernah jadi asistennya Kak Niki dan itu jauh sebelum Kak Niki itu terkenal. Jadi maksud aku apa ya namanya? Bulu matanya mau lepas. Kalau Kak Niki mau ngomong aku pernah ini pernah itu silakan gitu. Tapi aku percaya Allah itu tuh nggak tidur, tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Dan aku tuh keluar
bener-bener emang aku tuh keluar ya emang keluar gitu, dan alasannya itu nggak usah dijelasin karena apa, biar aku sama Kak Niki yang tahu. Tapi terserah kalau Kak Niki mau ngomong yang gimana terserah gitu. Dan kalau aku emang ada salah aku minta maaf, dan menurut aku please Kak Niki tuh apa sih yang dikejar lagi, semua punya aib. Dan Kak Niki juga ada, jadi enggak maksudnya semua gitu loh, semua tuh punya aib. Semua punya masalah. Dan Masalah itu sih, masalah. kita nggak perlu kok buka-buka gitu loh. Jadi kayak masa lalu ya udah masa lalu gitu loh. Maksudnya kayak mending hidup ya kayak sewajarnya aja, lo lebih damai tuh lebih seneng gitu loh. Maksud aku tuh kayak ya, tapi kalau Kak Niki mau ngomongin tentang aku apa itu terserah Kak Niki. Kalau dari aku, Tuhanlah yang tahu yang sebenarnya gitu, yang tahu sesungguhnya Krisna ini keluar dari kerja Kak Niki itu karena apa, terus aku difitnahin ini karena ya itu terserah. Yang penting aku maafin, dan aku juga minta maaf kalau aku ada salah sama Kak Niki. Pak Ustadz juga udah komen tadi, makasih Pak Ustadz udah klarifikasi juga. Pak Ustadz mohon maaf banget kalau kita bawa-bawa nama Pak Ustadz, karena memang harus klarifikasi. Mohon maaf juga dari kita semuanya buat teman-teman udah ada kegaduhan ini, dan semoga ya semuanya bisa damai. Kak Igun sama Kak Niki juga bisa berbaikan lagi. Mudah-mudahan, aku sih maunya damai sih buat semuanya. Kak Igun juga pulang dari umroh harus happy, jadi jangan sampai nggak tidur. Dia bilang nggak tidur, aku juga sama nggak tidur. Ya itu udah pasti. Ya kepikiran udah ya. sih. Jadi itu aja sih dari kita penjelasannya. Kak Niki tahu kok itu Ustadz, itu intinya. Dan aku berdoa supaya Kak Niki sama Kak Igun bisa berdamai kembali, berbaikan, karena kalian kan udah bersahabat lama banget. Itu sih keinginan kita ya, kenapa kita mau buat video ini, gitu aja. Kata Ibu, Mami coba cerita tentang Korla. Oh ya, masalah Bunda Korla juga. Memang Bunda Korla itu kita kontrak di Jerman, ya kan? Ya. Kontrak brand di Jerman. Bunda Korla kita kontrak brand di Jerman karena Bunda Korla mau pakai dulu katanya, ya kan? Sampai di Indonesia baru kita tanda tangan, ya kan? Tantangan yang kedua, yang di sana udah pernah tanda tangan, yang kedua kita mau lebih legalitas lagi. Terus Bunda Korla itu memang show di HW Group udah selesai dengan kesepakatan. Yang handle adalah Mbak Vita, Kak Robi, ya bener ya? Ya, Gimana Korla, Kak Robi silakan. Ya, jadi untuk event kita sama Bunda Korla yang diselenggarakan di HW itu memang kita punya kesepakatan ya, Vita ya. Jadi ada tiket masuk, memang benar ada tiket masuk, tapi tiket masuknya itu nanti di sana dapat minuman. Jadi ya. edisi. Kenapa? Jadi edisi. Itu Ya. jadi minimum charge. Jadi lalu nanti dapat juga apa ya, Bunda Korla ya yang dapat ya, Vita ya. Jadi 300.000 itu kalian bisa untuk minum guys di Holy Wing sendiri. Iya. Dan dari hasil penjualan tiket itu uangnya ke Bunda Korla. Kita tidak ada mengambil sepeser pun dari Iya. uang itu. Nah. Nah, yang ada kita udah ada budget khusus untuk mengadakan road trip ini semua, tour si meet and greet-nya Bunda Korla ini dari uang perusahaan kita sendiri. Benar. Yaitu kita support Bunda Korla as a brand ambassador MS Glow. Jadi semua biaya yang digunakan pada saat kita keluar kota atau apa itu semua ditanggung oleh pihak MS Glow. Jadi hasil pendapatan Bunda Korla sendiri tidak murni untuk Bunda Korla. Kita tidak akan mengambil uang sepeser pun dari hasil penjualan tiket. Betul sekali. Jadi berita simpang siur di luaran sana itu ya ini sekalian lah ya kita ngobrol ya, karena tadinya kita emang nggak mau nanggepin sih. Ya udahlah, berita di luaran sana ya udah kita anggap ini bumbu-bumbu aja dari eventnya kita gitu. Cuma Awal-awalnya ya. Iya, awal-awalnya cuma makin kemarin agak-agak annoying ya. Jadi cukup sedikit mengganggu gitu kan ke kita. Nah, ini sekalian kita kasih tahu ke teman-teman, itu tadi yang seperti Mbak Vita bilang, apa yang didapat oleh Bunda Korla, apa yang didapat oleh teman-teman dengan uang 300.000 dengan masuk tadi. Itu aja sih teman-teman. Jadi
nggak ada sama sekali niatan buruk Buat ya, manfaatin apa-apa, buat nggak memanfaatkan situasi ini. Layaknya kita sebagai brand dan Ya. brand ambassador itu secara profesional kita Profesional. lakukan. Sama kayak Kita Igun, sama- kalau perlu apa juga kita support. Support Iya. semuanya Semua brand ambassador brand kita ambassador kita support. kalau perlu sponsor atau apa kita support mereka dengan baik gitu. Oke, jadi untuk Bunda Korla memang kita sudah kontrak Bunda Korla dan untuk yang di besok kita apa namanya show, show. itu juga memang itu sudah kesepakatan untuk Bunda Korla. Apa sih dibilang? Enggak, itu nggak usah diinin tiket ada netizen nanya tiketnya itu kita nggak tahu menau sih. Nah, untuk tiketnya. yang masalah Bunda Korla kenapa bisa ada show di Indonesia? Bunda Korla kan memang awalnya mau ke Indonesia sudah dibeliin tiket kan sama Ya. temennya. Terus pada saat kita di Jerman kita cerita nih, Bunda nanti mau show nggak? Karena dia belum Gitu ngeluarin kan. album. Karena dia baru ngeluarin album, mau show nggak? Sambilan di Indonesia. Jadi Bunda Korla iya, terus ya udah nanti kita handle show-nya. Nanti hasil dari show kita bagi karena ada perjanjian sama HW juga dapat minuman ya Vita ya. Iya, Dapat minuman di HW juga dari 300.000 tuh dapat minuman di HW yang untuk standing gitu. Oh, oke. Apa tuh? Kak Igun mau live. Mana? Igun mau gabung. Sebentar ya. Sebentar Rafid. Rebutan. Mana channel namanya Ivan Gunawan kok nggak ada? Coba ulang. Accept. Accept Igun. apa kita yang undang. Igun mau live ya. Mana Igun? Udah bentar. Ntar dia yang invite kan Dia- kita dia approve udah. aja. Udah accept. Nah itu aja. Oh, udah. Halo Beb. Kak Igun, assalamualaikum. Beb maaf ya. Iya. Ya. Suaranya masuk Kamu Kak, nggak cuma- bisa, kamu nggak boleh live, kamu lagi ibadah. Enggak, aku udah di Dubai, aku lagi transit di Dubai. Oh ya, Beb, masalah tiket itu kan kalian udah meeting. Aku tuh sebenarnya nggak tahu karena yang ngurusin kan mereka. Aku tuh nggak ngerti masalah event, nggak ngerti karena kan aku tuh, Sekarang aku ngomong ya. ya kamu aja yang ngomong. Boleh ya? Boleh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Aku sebenarnya dari kemarin tuh aku nggak pengen menanggapi permasalahan ini. Beneran, aku nggak kepengen banget menanggapi permasalahan ini. Aku sebagai DA dari MS Glow, aku yang meminta Mami, aku punya teman di Jerman namanya Bunda Korla. Dia lagi viral. Mam, tapi walaupun dia viral, dia tuh nggak punya apa-apa. Dia sedih di Jerman, hidupnya susah. Bantu Mam, tolong. Aku bilang seperti itu. Lalu tim bikin meeting. Tim di MS Glow itu nggak mudah. Tuh, kamu timnya mukamu sini Orang dong. yang sedang viral. Kenapa? Karena orang yang sedang viral itu biasanya umurnya nggak panjang. Sebulan, 2 bulan, viralnya selesai, udah selesai gitu. Tapi aku yang mati-matian ngomong ke Vita, ngomong ke Karobi. Betul. Karobi tolong dong Karobi. Kenapa? Kon- Karena Bunda Korla itu butuh hidup di Jerman. Betul. Oke. Makanya aku sama Mami langsung terbang ke Jerman. Nggak boleh live. Oke. Itu supaya teman-teman semuanya tahu. Iya. Jadi Jadi teman-teman semuanya tahu. Dan kita itu bayar profesional. Kita kontrak Bunda Korla itu selama 5 bulan. 6 Kita 6 bulan. kontrak 6 bulan Kak. 6 bulan. 6 bulan. Harga yang cukup, dengan harga yang menurut aku cukup untuk Bunda Korla. Untuk pemain baru cukup. Beb, ini aja live-mu nggak bagus, ngeleng. Udah itu aja dulu. Ngeleng. Dia tapi mau suaranya kelar. Oke. Suaranya bisa ya? Oke. Suaranya nyampe kok. Nggak apa-apa, suaranya bisa. Udah biarin nanggung. Oke. Ya. Lanjut. Kenapa aku akhirnya pengen ngomong? Aku bingung sama orang di Indonesia. Aku niat bantu memakmurkan seseorang. Kesannya jadi kita yang jahat. Kabar, Mak. Aku kalau mau, MS Glow itu aku duitin. Aku potong. Kenapa? Karena Bunda Korla artis gue. Tapi ada nggak MS Glow aku potong? Nggak ada. Aku minta ke Jerman. Aku minta honor nggak sama Mami aku minta ke Jerman? Nggak ada. Ada. Kenapa? Karena aku niat nolongin Bunda Korla. Dia di sana ngontrak, susah hidupnya, gajinya cuma 2.500.
viralnya seperti itu. Kalian bisa nikmatin dia live berjam-jam, kalian happy, dia dapat apa? Dia nggak dapat apa-apa. Oke. Dia nggak dapat apa-apa, dia nggak punya uang sepeser pun. Viralnya seperti itu loh. Bayangin, viralnya seperti itu. Kalian bayangin nggak kalau dia terkenal, dia luluin orang, tapi dia sendiri nggak punya uang untuk hidup, seperti apa coba? Iya. Jadi Benar. kalau aku bisa bilang, teman-teman terserah mau berkomentar apa terserah. Tapi yang jelas niat aku memperkenalkan Korla ke MS Glow itu karena memang aku ingin Matiin Bunda komentar Korla aja. punya kehidupan yang layak. Dia bisa hidup sejahtera di negeri orang. Dia mau kerja di McDonald itu memang udah passionnya dia, memang udah kesukaannya dia. Oke. Tapi buat aku, setelah 5 bulan kita kontrak Bunda Korla, kalau ada brand-brand lain mau kontrak silakan, nggak ada masalah. Mami mau perpanjang Bunda Korla silakan, mau Mami sudahi 5 bulan juga silakan. Semua itu kan keputusan ada di brand. Lalu, kenapa aku pilih Holy Wing? Karena pertama, Holy Wing itu tempatnya semuanya udah ready. HWG. Panggungnya udah ready, lampunya sudah ready, semuanya sudah ready. Kita nggak perlu ada high cost lagi. Makanya aku telepon Ko Ivan untuk bisa kolaborasi sama MS Glow. Untuk konser, apakah aku minta budget jasa aku ngurusin konser? Nggak ada minta. Holy Wings ada nggak? Nggak ada. Apa Maharani Kemala juga minta? Nggak ada, kita minta. Segala macam. Nah, Mam, Iya. biarin ini sengaja gue ngomong biar orang tuh tahu, orang tuh nggak asal nyekat, nggak asal ngomong sesuka hidupnya dia gitu loh. Benar. Ya, jadi kalau orang niat mau ngebantu gitu kan, ternyata masih Sinyalnya salah, jelek, ya aku Mas. mohon maaf karena aku Nggak bisa hanya bisa gitu, membantu Mas. Korla sejauh itu. Ya udah, kamu tarik napas dulu, Mak. Tarik. Udah terlanjur, Mam, udah terlanjur, ya, Oke. udah terlanjur. Jadi maksud gue, ini gue kesempatan gue untuk bisa ngomong supaya Iya, kalian tuh kita semua ada bisa tunggakan ngerti. pajak 8 miliar. Nggak ada. Coba kamu cek. Kok nih kita bilang kita ada Kurang tunggakan lebihnya pajak 8 seperti itu. miliar. Udah kan kita bayar. Kita dapat best. Uang ya. Iya. Ya, Oke, Mak. jadi kalian mau percaya sama saya boleh, mau percaya sama Maharani boleh, mau percaya sama MS Glow boleh, terserah. Ya, tapi saya hanya meminta tolong kepada Mami Maharani untuk bisa menolong Korla supaya kehidupannya lebih layak. Itu aja yang bisa Korla saya mau beli rumah di sampaikan. Indonesia. Hmm? Korla mau beli rumah di Ya, sana. Korol juga mau beli rumah kan di Medan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bantu. Dari hasil itu ya. Dari hasil kerjasama kita ya, Vita ya. Ya Beb, udah Beb, udah. Oke ya. Tiket itu jadi bonus. Bye Beb. Pokoknya aku minta semuanya berdamai, Igun sama Kak Niki berdamai, semuanya aku juga minta maaf kalau aku ada salah, dan masalah dukun itu udah clear ya, itu adalah Ustadz, dan Kak Niki juga tahu itu Ustadz, ya kan, Ustadz Maulana Faruk. Semua ini aku udah rekam, aku taruh di YouTube, mudah-mudahan habis ini clear semuanya, masalah aku dinaikin masalah apa, nanti segala permasalahan aku pasti counter dan aku kasih videonya semuanya, itu aja guys. Thank you Ya. semuanya. Kalian bisa nonton di YouTube semuanya ya. Oke, thank you ya teman-teman. Bye. Ya. Terima kasih udah dengerin. Kita.